14 miliar dolar. Itulah angka yang dulu dibanggakan Dubai ketika mengumumkan proyek paling ambisius dalam sejarah reklamasi buatan manusia. 300 pulau buatan, disusun dari jutaan ton pasir dan batu membentuk peta dunia yang bisa dilihat dari luar angkasa. The World Islands. Sebuah mahakarya yang katanya akan menjadi rumah bagi miliarder, selebriti, dan keluarga kerajaan dari seluruh penjuru bumi. Tapi hari ini, jika kamu menyewa helikopter dan terbang di atas perairan Teluk Persia, tempat pulau-pulau itu, dibangun yang akan kamu lihat bukan resor mewah, bukan villa pribadi dengan pantai eksklusif. Yang akan kamu lihat adalah gundukan pasir kosong, sebagian besar sudah tenggelam kembali ke laut. Seolah alam sedang menghapus jejak salah satu proyek paling gagah yang pernah dibangun manusia. Bagaimana proyek senilai 14 miliar dolar bisa berakhir seperti ini? Dan yang lebih mengejutkan, kenapa Dubai masih terus menyembunyikan kegagalan ini dari dunia? Mari kita mundur ke awal, ke masa ketika Dubai sedang berada di puncak euforia ekonominya. Pada awal tahun 2000-an pemerintah Dubai di bawah kepemimpinan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Bahwa kota kecil di gurun ini bisa menjadi pusat kemewahan global, melampaui Monaco, melampaui Miami, bahkan melampaui apapun yang pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Proyek pertama yang mereka luncurkan adalah Palm Jumeirah, pulau berbentuk pohon palem yang sukses besar dan menarik perhatian dunia. Tapi bagi para penguasa Dubai, itu belum cukup. Mereka ingin sesuatu yang lebih besar, lebih berani, lebih mustahil. Maka lahirlah ide untuk membangun bukan hanya satu pulau, tapi 300 pulau, sekaligus disusun membentuk peta dunia yang lengkap. Benua Afrika, Asia, Eropa, Amerika, semuanya direkonstruksi dalam bentuk pulau-pulau pasir di tengah laut. Setiap pulau akan dijual kepada individu atau perusahaan kaya yang bisa membangun resor pribadi, villa mewah, atau bahkan negara mini mereka sendiri di atasnya. Rencana ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi Dubai serius. Perusahaan pengembang properti milik negara, Nakheel, mulai mengerjakan proyek ini pada tahun 2003. Ribuan pekerja migran didatangkan dari Asia Selatan untuk mengeruk pasir dari dasar laut dan menyusunnya menjadi daratan baru. Kapal keruk raksasa bekerja siang malam memindahkan lebih dari 300 juta meter kubik pasir dan batu. Biaya yang dikeluarkan untuk sekadar membentuk daratan saja sudah mencapai miliaran dolar, belum termasuk infrastruktur, jalan, listrik, dan sistem transportasi laut yang dibutuhkan untuk menghubungkan setiap pulau. Media internasional berbondong-bondong meliput proyek ini. Majalah properti mewah menyebutnya sebagai keajaiban dunia modern ke-8. Miliarder dari Eropa dan Timur Tengah mulai memesan pulau-pulau tertentu, bahkan sebelum konstruksi selesai. Nama-nama besar seperti Richard Branson dikabarkan membeli pulau yang mewakili Inggris Raya. Rumor lain menyebutkan selebriti Hollywood tertarik memiliki pulau atas nama negara asal mereka sendiri. Harga satu pulau saat itu dijual mulai dari 15 juta dolar, dan beberapa pulau strategis bahkan ditawar hingga lebih dari 40 juta dolar. Tapi di balik gemerlap pemberitaan itu, ada sesuatu yang mulai dirasakan oleh para insinyur dan ahli lingkungan sejak awal proyek berjalan. Laut di kawasan itu memiliki arus bawah yang sangat kuat dan struktur pulau buatan yang hanya terdiri dari pasir tanpa fondasi batu yang memadai rentan tererosi. Beberapa laporan internal yang bocor ke media menyebutkan bahwa tim insinyur sempat memperingatkan manajemen Nakheel bahwa tanpa perawatan rutin dan penambahan pasir secara berkala, pulau-pulau ini akan mulai tenggelam dalam hitungan tahun, bukan dekade. Peringatan itu diabaikan. Proyek terus dikebut karena tekanan untuk menunjukkan
hasil kepada investor yang sudah membayar uang muka. Kemudian datanglah krisis finansial global tahun 2008. Dunia properti mewah yang sebelumnya booming tiba-tiba runtuh dalam hitungan bulan. Dubai yang sebagian besar ekonominya bergantung pada investasi properti dan spekulasi real estate terpukul sangat keras. Nakheel, perusahaan yang mengerjakan The World Islands, mendadak kehabisan dana segar. Banyak pembeli pulau yang sebelumnya membayar uang muka menarik diri takut kehilangan lebih banyak uang di tengah krisis. Proyek yang awalnya ditargetkan selesai total pada tahun 2008 tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Sebagian pulau bahkan belum sempat diserahkan kepada pembeli yang sudah membayar penuh. Konstruksi infrastruktur pendukung seperti jalur listrik bawah laut dan sistem transportasi antar pulau dihentikan karena dana pemerintah dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek lain yang dianggap lebih vital, termasuk Burj Khalifa, yang saat itu juga sedang dibangun. Disinilah kisah sebenarnya dimulai. Sejak krisis 2008 itu, hampir 90% dari 300 pulau yang direncanakan tidak pernah tersentuh pembangunan sama sekali. Mereka hanya berupa gundukan pasir kosong, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa akses transportasi reguler. Dan yang lebih mengerikan, karena tidak ada perawatan rutin seperti yang diperingatkan para insinyur sejak awal arus laut mulai perlahan mengikis pulau-pulau tersebut. Beberapa pulau kecil yang mewakili negara-negara di peta dunia itu bahkan dilaporkan sudah hampir sepenuhnya tenggelam, kembali ke bawah permukaan laut, seolah tidak pernah ada di sana. Coba bayangkan ini. Seseorang membeli pulau seharga puluhan juta dolar dengan mimpi membangun resor pribadi impian mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka kembali untuk memeriksa investasinya yang mereka temukan hanyalah laut kosong, tanpa jejak daratan yang pernah mereka beli. Ini bukan skenario hipotetis. Beberapa laporan investigasi dari jurnalis yang berhasil menyewa kapal untuk mendekati kawasan tersebut menemukan bahwa banyak pulau yang dulunya dijual dengan harga fantastis kini hanya terlihat sebagai gundukan pasir setinggi kurang dari 1 meter di atas permukaan air yang akan sepenuhnya hilang ketika air pasang datang. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana Dubai menangani kegagalan ini di depan publik. Alih-alih mengakui bahwa proyek ini gagal total, pemerintah dan Nakheel terus mempertahankan narasi bahwa The World Islands hanyalah proyek jangka panjang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk dilanjutkan. Setiap beberapa tahun muncul pengumuman baru tentang investor asing yang tertarik melanjutkan pembangunan di 1 atau 2 pulau tertentu. Ada laporan tentang investor asal Eropa yang membangun resor kecil di pulau bernama Lebanon. Ada juga rumor investasi dari kelompok bisnis Tiongkok untuk pulau yang mewakili beberapa negara Asia. Tapi hingga hari ini, dari 300 pulau yang direncanakan, hanya segelintir saja yang benar-benar memiliki bangunan permanen. Sisanya tetap menjadi monumen kegagalan yang tersembunyi di tengah laut, jauh dari pandangan turis yang berkunjung ke Dubai, dan hanya melihat gemerlap Burj Khalifa serta Palm Jumeirah yang lebih sukses. Kenapa kegagalan sebesar ini bisa tetap tersembunyi dari mata dunia selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana. Dubai sangat piawai dalam mengontrol narasi media. Foto dan video promosi yang beredar di internet kebanyakan diambil dari sudut yang sama, menampilkan beberapa pulau yang sudah dikembangkan, sementara menyembunyikan ratusan pulau lain yang kosong dan tenggelam. Akses langsung ke kawasan The World Islands juga sangat dibatasi. Tidak ada tur wisata reguler yang mengizinkan pengunjung mendekati pulau-pulau yang gagal tersebut. Hanya kapal pribadi dengan izin khusus yang bisa mendekat, dan itu pun sangat jarang diberikan kepada jurnalis independen. Namun, kebenaran mulai terungkap ketika teknologi citra satelit menjadi semakin mudah diakses publik. Peneliti lingkungan dan platform pemantau perubahan garis pantai global
mulai membandingkan citra satelit The World Islands dari tahun ke tahun. Hasilnya mengejutkan. Beberapa pulau yang pada tahun 2010 masih terlihat jelas sebagai daratan kering. Kini pada citra terbaru sudah menyusut drastis beberapa, bahkan hampir tidak terlihat lagi kecuali saat air surut. Perbandingan citra ini menjadi viral di kalangan pemerhati lingkungan dan pengamat properti global, memicu pertanyaan besar tentang berapa sebenarnya kerugian yang ditanggung investor yang sudah membayar miliaran dolar untuk pulau-pulau yang kini kembali menjadi bagian dari dasar laut. Dampak dari kegagalan ini bukan hanya finansial. Ada dampak lingkungan yang serius yang jarang dibicarakan. Proses reklamasi besar-besaran untuk membangun 300 pulau ini menghancurkan sebagian besar terumbu karang alami di kawasan tersebut. Ekosistem laut yang sebelumnya menjadi rumah bagi berbagai spesies, ikan, dan biota laut mengalami kerusakan permanen. Ironisnya, setelah kerusakan lingkungan yang begitu besar, terjadi hasil akhirnya bukan kota impian yang dijanjikan, melainkan gurun pasir bawah laut yang kosong, tidak berguna secara ekonomi maupun ekologis. Para ahli lingkungan menyebut ini sebagai salah satu contoh paling nyata bagaimana ambisi manusia bisa mengorbankan alam tanpa hasil yang sepadan. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa saja yang dirugikan dalam kegagalan ini. Selain investor individu yang kehilangan puluhan juta dolar untuk pulau yang kini tenggelam, ada juga dampak yang dirasakan oleh ribuan pekerja migran yang dulu dipekerjakan dalam proyek ini. Banyak dari mereka bekerja dalam kondisi ekstrem mengeruk pasir di tengah panas gurun yang menyengat dengan upah yang jauh dari layak dibandingkan dengan skala proyek bernilai miliaran dolar ini. Ketika proyek terhenti akibat krisis finansial, banyak pekerja ini kehilangan pekerjaan secara mendadak tanpa kompensasi yang memadai dipulangkan ke negara asal mereka, tanpa penjelasan yang jelas tentang nasib proyek yang telah mereka bangun dengan keringat mereka sendiri. Yang paling menarik dari seluruh kisah ini adalah bagaimana Dubai terus mempertahankan citra kesuksesan, meskipun kegagalan sebesar ini terjadi tepat di depan mata mereka. Setiap kali ada pertanyaan dari media internasional tentang nasib The World Islands, juru bicara pemerintah selalu menjawab dengan optimisme yang sama, bahwa proyek ini masih dalam tahap pengembangan jangka panjang dan akan segera menarik investor baru. Tapi realitanya, sudah lebih dari 2 dekade sejak proyek ini pertama kali diumumkan, dan sebagian besar pulau tetap dalam kondisi yang sama seperti saat konstruksi terhenti pada tahun 2008. Bahkan beberapa laporan terbaru menyebutkan bahwa alih-alih berkembang kondisi pulau-pulau ini, justru semakin memburuk setiap tahunnya akibat erosi yang terus berlanjut tanpa penanganan serius. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang Dubai secara keseluruhan. Jika salah satu proyek paling dipromosikan dan paling mahal dalam sejarah kota ini bisa gagal separah ini dan tetap disembunyikan dari publik selama lebih dari 20 tahun. Apalagi yang mungkin tidak diketahui dunia tentang proyek-proyek ambisius lainnya di kota ini. The World Islands bukanlah satu-satunya proyek megah Dubai yang menghadapi masalah serius. Tapi karena skalanya yang begitu besar dan simbolisme kegagalannya yang begitu jelas, kisah ini menjadi salah satu contoh paling mencolok tentang bagaimana ambisi tanpa batas bisa berbenturan dengan kenyataan alam dan ekonomi yang keras. Hari ini, jika kamu mencari foto terbaru The World Islands di internet, kamu akan kesulitan menemukan gambar yang menunjukkan kondisi asli kawasan ini. Sebagian besar foto yang beredar masih menggunakan render 3, dimensi lama dari masa promosi awal proyek, atau foto dari sudut yang sangat terbatas yang menyembunyikan kondisi sebenarnya dari ratusan pulau yang gagal. Hanya melalui citra satelit independen dan laporan investigasi jurnalis yang berani mendekati kawasan tersebut, kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya
bahwa proyek senilai 14 miliar dolar ini kini sebagian besar telah kembali menjadi bagian dari lautan yang gelap dan sunyi. Ada satu detail yang jarang diketahui publik, dan ini yang membuat kisah The World Islands semakin menyeramkan jika kamu pikirkan baik-baik. Beberapa mantan pekerja proyek yang berhasil diwawancarai secara anonim oleh jurnalis independen mengungkapkan bahwa sejak awal tim geoteknik sudah tahu persis berapa lama pulau-pulau ini bisa bertahan tanpa perawatan rutin. Menurut testimoni tersebut, tanpa proses penambahan pasir setiap 2-3 tahun, garis pantai buatan ini diperkirakan akan tererosi habis dalam waktu kurang dari 1 dekade. Artinya, sejak konstruksi terhenti pada tahun 2008, jam sudah mulai berdetak mundur untuk seluruh proyek ini. Dan benar saja, tepat seperti prediksi tersebut, 10 tahun setelah proyek terhenti, laporan pertama tentang pulau-pulau yang mulai menghilang, mulai bermunculan di forum-forum pelaut dan komunitas maritim lokal yang biasa berlayar di sekitar Teluk Persia. Menariknya, bukan hanya alam yang menjadi ancaman bagi The World Islands. Ada juga faktor manusia yang jarang dibahas media arus utama. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian kecil pulau yang sempat memiliki bangunan sementara justru ditinggalkan begitu saja oleh investor setelah mereka menyadari biaya perawatan infrastruktur di tengah laut jauh lebih mahal dari perkiraan awal. Bayangkan, harus membangun pembangkit listrik sendiri, sistem desalinasi air laut sendiri, sistem pembuangan limbah sendiri, semua itu hanya untuk satu villa di tengah laut, yang aksesnya pun hanya bisa dicapai dengan kapal pribadi. Beberapa investor yang awalnya bersemangat membangun resor pribadi akhirnya menyerah di tengah jalan, meninggalkan fondasi bangunan setengah jadi yang kini juga mulai lapuk dimakan cuaca dan garam laut. Kisah yang lebih menyayat datang dari salah satu pulau yang sempat direncanakan menjadi resor mewah bertema negara Skandinavia. Menurut laporan properti yang sempat dipublikasikan sebelum krisis 2008, pulau ini sudah memiliki desain arsitektur lengkap, termasuk rencana untuk villa-villa kayu bergaya Nordik yang akan diimpor langsung dari Eropa. Uang muka sudah dibayarkan, kontraktor sudah ditunjuk, bahkan render 3 dimensi promosi sudah beredar luas di majalah properti internasional. Namun ketika krisis finansial melanda, seluruh rencana ini dibatalkan dalam hitungan minggu. Hingga hari ini, yang tersisa dari mimpi resor Skandinavia tersebut hanyalah gundukan pasir kosong yang menurut citra satelit terbaru sudah kehilangan lebih dari separuh luasnya dibandingkan kondisi awal saat direklamasi. Lalu bagaimana dengan janji-janji investor baru yang terus digaungkan pemerintah Dubai setiap beberapa tahun? Jika kita telusuri lebih dalam, pola yang muncul cukup konsisten. Setiap kali ada kritik internasional atau laporan investigasi yang mempertanyakan nasib The World Islands, dalam waktu dekat akan muncul pengumuman resmi tentang kesepakatan investasi baru dengan grup bisnis dari negara tertentu. Pengumuman ini biasanya disertai render 3 dimensi baru yang terlihat menakjubkan, lengkap dengan resor futuristik dan taman tropis buatan. Tapi anehnya, hampir tidak ada satupun dari pengumuman ini yang benar-benar diikuti dengan progres konstruksi nyata di lapangan dalam beberapa tahun berikutnya. Pola ini begitu berulang sehingga beberapa pengamat properti internasional mulai menyebutnya sebagai strategi pengumuman untuk menjaga citra, sekadar cara untuk terus membuat dunia percaya bahwa proyek ini masih hidup, padahal kenyataannya sebagian besar sudah lama mati secara fungsional. Kalau kita bandingkan dengan proyek reklamasi serupa di negara lain, sebenarnya ada pelajaran penting yang bisa diambil dari kegagalan The World Islands ini. Proyek reklamasi pulau buatan yang sukses di berbagai belahan dunia biasanya melibatkan perencanaan jangka panjang yang matang soal pemeliharaan pasca konstruksi,
bukan hanya fokus pada proses pembangunan awal saja. Dubai, dalam ambisinya untuk menjadi yang tercepat dan terbesar, tampaknya mengabaikan aspek krusial ini demi mengejar rekor dan pemberitaan global. Hasilnya, sebuah proyek yang seharusnya menjadi mahakota kemewahan dunia justru berubah menjadi salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana ambisi tanpa perencanaan. Jangka panjang bisa berakhir sia-sia menghabiskan miliaran dolar dan merusak ekosistem laut tanpa hasil akhir yang bertahan lama. Sekarang, bayangkan kamu adalah salah satu dari segelintir investor yang masih memiliki dokumen kepemilikan sah atas salah satu pulau ini. Secara hukum, kamu masih pemilik sebidang tanah senilai puluhan juta dolar. Tapi secara fisik, tanah itu mungkin sudah tidak ada lagi, tersapu kembali ke dasar laut. Ini menciptakan situasi hukum yang sangat rumit dan hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah properti dunia. Bagaimana caranya menuntut ganti rugi atas tanah yang secara harfiah sudah hilang di telan laut? Beberapa firma hukum internasional dilaporkan mulai menerima pertanyaan dari klien-klien yang ingin mengetahui opsi hukum mereka. Tapi hingga saat ini, belum ada kasus besar yang benar-benar dibawa ke pengadilan secara terbuka kemungkinan besar. Karena investor-investor kaya ini tidak ingin nama mereka dikaitkan secara publik dengan kegagalan investasi sebesar ini. Kembali ke pertanyaan besar yang sempat kita singgung di awal. Mengapa Dubai begitu berhati-hati menjaga narasi tentang proyek ini? Jawabannya berkaitan erat dengan bagaimana seluruh model ekonomi kota ini dibangun. Dubai sangat bergantung pada citra sebagai kota masa depan yang tidak pernah gagal, tempat segala sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan dengan uang dan teknologi. Mengakui kegagalan sebesar The World Islands secara terbuka akan mengguncang kepercayaan investor terhadap proyek-proyek ambisius lainnya yang sedang atau akan dibangun di masa depan. Maka, strategi yang dipilih bukanlah untuk mengakui dan belajar dari kegagalan, melainkan untuk terus menutupinya sambil berharap dunia perlahan melupakannya. Tenggelam dalam gemerlap berita-berita sukses lain yang terus diproduksi kota ini setiap tahunnya. Jadi, ketika kamu melihat foto-foto glamor Dubai, berikutnya foto Burj Khalifa yang menjulang, atau Palm Jumeirah yang ramai dengan resor mewah, ingatlah bahwa di balik kesuksesan yang dipamerkan, itu ada proyek senilai miliaran dolar yang terkubur dalam diam, tenggelam kembali ke laut yang sama tempat ia diciptakan. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang berkilau di Dubai benar-benar seperti yang terlihat di permukaan. Menurutmu, apakah Dubai akan pernah berani mengakui kegagalan proyek ini secara terbuka, atau kita hanya akan terus melihat pengumuman investor baru yang tidak pernah benar-benar terwujud? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk seri lanjutan mengungkap kegagalan tersembunyi lainnya di balik kota-kota termewah di dunia.